Hai, aku Diana Cemerlang. Welcome to my channel. Jadi, hari ini aku mau sharing pengalaman aku gimana cara dapetin latihan belajar mengemudi SIM A atau belajar latihan mobil dan bisa dapetin SIM secara gratis legal dari pemerintah. By the way, ini adalah pengalaman aku di bulan November-Desember di tahun 2021 kemarin. Dan mungkin aja peraturannya sekarang udah berubah dan juga bisa jadi peraturan di setiap daerah bisa berbeda. Jadi pengalaman yang aku bagikan ini bisa dijadikan untuk bahan referensi dan bisa jadi ada sedikit kekeliruan atau perbedaan itu mungkin aja terjadi. Jadi saran aku, jika kamu mau ikutan juga program yang diadakan sama Disnaker, kamu bisa datang langsung ke Disnaker setempat untuk dapetin informasi dan juga pendaftarannya jika pendaftarannya sedang dibuka. Aku tahu program yang diadain sama Disnaker ini itu dari adik aku. Dan setelah aku search di internet, walaupun infonya menurut aku saat itu infonya masih cukup minim, mungkin karena itu lagi pandemi juga kan ya. Jadi aku memutuskan untuk datang ke Disnaker setempat dan aku mampirnya ke Disnaker Jakarta Utara karena aku tinggalnya di Jakarta Utara. Waktu aku datang ke gedung Disnaker, aku tuh langsung ke lantai pertama kan, dan aku ketemu sama bapak security atau resepsionisnya bagian penerimaannya, dan aku ditanyain perlu apa gitu, ada perlu apa. Akhirnya aku jelasin kalau aku mau ikut pelatihan SIM A yang diadakan sama Disnaker dan aku mau tahu informasinya. Terus akhirnya aku diarahkan untuk naik ke lantai 2 beserta ke ruang yang mana gitu. Dan di lantai 2 depannya aku lihat ada kayak wall magazine atau semacam mading gitu. Isinya itu ada job vacancy dan juga beberapa informasi mengenai pelatihan-pelatihan. Waktu aku sampai di sana, di dalam ruangan yang mengurusi pelatihan-pelatihan, aku lihat ada kayak dinding besar dan disitu banyak banget pelatihan. Seingat aku ya, karena banyak banget. Waktu itu ada tata rias, fotografi, terus juga ada tata boga, terus juga ada security, terus juga ada pelatihan SIM A, dan ada beberapa jenis pelatihan lain yang aku lupa. Kalau nggak salah servis AC pun juga ada. Pokoknya banyak banget jenis pelatihannya dan mereka juga jelasin gitu. Aku juga sempat nanya ada pelatihan apa aja di sana dan apa aja yang lagi buka, dan mereka jelasin pelatihan apa aja yang lagi buka dan juga apa aja yang udah di close atau sedang berjalan gitu. Setelah itu aku jelasin kalau aku mau ikut pelatihan SIM A dan mereka kasih aku form untuk ikut pelatihan SIM A, sekaligus mereka juga jelasin mengenai gimana sistemnya, syarat yang harus dibawa dan juga waktu itu batas usianya. Dan mereka jelasin aku lagi apa aja yang harus dibawa, kayak fotokopi KK, KTP, SKCK, terus juga mereka jelasin juga bawa ijazah terakhir, plus juga bawa foto 4x6 waktu itu, jadi kayak pas foto gitu. Ada beberapa yang harus dibawa beberapa lembar gitu, jadi nggak cuma kayak satu. Jadi dalam satu form itu ada 2 pilihan, satunya pelatihan untuk security atau satpam dan sertifikatnya gitu, terus ada pelatihan untuk SIM A, latihan setir mobil dan SIM A. Aku dikasih tahu kalau map biru untuk SIM A kalau nggak salah dan map coklat untuk teman-teman yang mau pelatihan security atau satpam. Di tanggal 7 April aku datang lagi untuk bawa semua berkas yang dibutuhin di dalam map biru dan aku kasih ke lantai yang sama dan ruangan yang sama. Dan di situ juga pada saat aku ngasih, mereka sempet cek dan sedikit tanya-tanya ke aku mengenai pekerjaan aku, kegiatan aku sehari-hari dan apa yang aku lakuin gitu. Dan juga ditanyain juga waktu itu kenapa ambil pelatihan SIM A. Aku dari tanggal 7 tungguin sampai dengan di tanggal 25 November aku tuh baru dapat telepon dari Disnaker. Aku tuh sempet agak panik karena di tanggal 25 November itu aku dapat telepon masuk tapi aku gak angkat. Dan waktu itu aku lagi ada sedikit kayak kerjaan freelance gitu, jadi aku gak sempet angkat kan pada saat aku ngelakuin pekerjaan. Nah terus akhirnya I try to telepon lagi ke nomor
yang sama di hari berikutnya. Dan aku bersyukur banget karena teleponnya tuh ternyata masuk. Aku jelasin kan kalau aku sempat daftar di Snaker dan apakah ini dari tim di Snaker. Terus juga mereka juga sempat tanyain ke aku dan nama aku, mereka konfirmasi juga. Dan ya, terus akhirnya mereka minta aku untuk datang ke gedung di Snaker pada hari itu juga, di ruang dimana aku nganterin beberapa berkas waktu itu dan nanyain waktu itu. Jadi di ruang yang sama. Terus mereka juga bilang ke aku untuk bawa beberapa data yang harus dibawa. Waktu itu aku bawa fotokopi KTP, KK, SKCK lagi, dan aku juga bawa beberapa data kayak semacam ijazah terakhir, foto, dan pokoknya beberapa data yang penting. Serta aku pas nyampe sana, aku dikasih form lagi dan aku isi form yang sama. Mereka juga sempat tanyain aku kegiatan aku saat ini dan kesanggupan untuk ngikutin kegiatannya. Mereka juga kasih aku kayak semacam surat undangan gitu yang isinya adalah apa yang harus dikenakan, jam berapa datang, kesediaannya bergabung dalam grup yang ada di WhatsApp. Selain itu aku juga diminta untuk isi form pernyataan gitu bahwa tentang mengenai kegiatannya dan kegiatan aku sehari-hari, bahwa segala sesuatu yang aku berikan itu adalah sesuatu yang benar gitu. Mereka juga cek data aku, apakah data aku sama dengan data yang waktu itu diberikan. Terus juga mereka kasih aku beberapa wawancara kecil yang santai menurut aku mengenai kegiatan aku saat ini, selama ini aku ngapain aja, dan juga beberapa pertanyaan yang waktu itu ditanyakan di bulan April. Selain itu waktu aku datang ke sana ada beberapa orang, mungkin karena juga pandemi nggak terlalu ramai banget, tapi ada beberapa orang yang datang juga dan melakukan hal yang sama, mengisi form dan juga mengisi data, melakukan wawancara kecil. Dan aku lihat juga waktu aku datang itu range usianya cukup luas. Setelah aku sampai rumah, aku langsung dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Jadi isinya di sana adalah mengenai info-info apa aja yang harus kita tahu. Jadi mengenai info-info terkini, info-info terupdate itu aku langsung dapetin dari WhatsApp grup yang dibuat sama Bapak Ibu staf di Snaker. Sesuai dengan surat undangan yang dikasih, hari Senin tanggal 29 November itu aku datang ke sana, ke gedung yang sama, gedung di Snaker. Itu sekitar jam 11 siang dan itu pakai pakaian atasan putih dan bawahan gelap warna hitam atau gelap, disarankan warna hitam waktu itu. Nah, di jam 11-an itu aku datang dan aku kasih surat undangannya, kasih unjuk surat undangannya, dan di situ ada form untuk isi data, dan di situ udah ada nama aku tanda tangan untuk data, dan dikasih snack sama makan siang juga pada saat itu. Begitu aku masuk, diarahkan untuk duduk dan kita nggak ada nomor duduk, jadi duduknya bebas. Waktu itu aku pilih duduk paling depan. Dan di saat itu juga duduknya karena masih pandemi, jadi duduknya cukup berjarak. Selama jam 11 sampai dengan jam 1, di situ kita juga ada beberapa istirahat, menunggu beberapa hal, dan juga mendapatkan beberapa informasi terkait acara yang akan berlangsung. Di situ juga ada istirahat makan siang, terus juga ada ibadah, dan lain-lain. Sampai di jam 1 baru acaranya dimulai. Acaranya itu pembukaan dari kegiatan yang akan dilakuin. Di sana itu kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Terus juga kita ada beberapa penyambutan gitu dari pihak-pihak yang berkepentingan pada saat itu, dan juga ada doa dan akhirnya penutup. Jadi sebenarnya acaranya sekitar sampai jam 3. Jadi jam 1 sampai jam 3 sekitar 2 jam. Oh iya, di antara jam 1 sampai jam 3 itu, selain acara yang tadi aku sebutin, PT Giri Arta Sejahtera waktu itu PT yang memberikan pelatihan mengemudi untuk kita-kita yang latihan ini, itu kasih beberapa materi juga. Jadi ada beberapa materi
pra-latihan sebelum kita turun ke lapangan. Itu berlangsung sampai dengan di jam 3 sore itu tadi. Keesokan harinya di tanggal 30 November 2021 itu dibagi 2 sesi gitu. Jadi peserta yang pagi jam 8 sampai dengan jam 12 siang, dan juga ada peserta yang siang 1 sampai 5 sore. Kebetulan waktu itu aku dapat yang pagi jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Dan di situ kita dibagi berdasarkan per kelompok gitu. Jadi kayak ada 9 mobil waktu itu, karena pesertanya waktu itu yang pagi ada 45 orang, satu mobil dibagi 5 orang untuk latihan. Jadi satu instruktur, 5 orang, satu mobil. Baru setelah itu kita langsung ikutin instrukturnya masing-masing ke arah mobil masing-masing. Instrukturnya kasih tahu beberapa part yang ada di kendaraan. Jadi kayak cara buka kap, terus juga apa aja yang ada di dalam, apa aja yang harus dicek pada saat sebelum berkendara, dan lain-lain. By the way, pada saat aku latihan itu pelatihannya semuanya pakai kendaraan manual. Jadi nggak ada yang matic, semuanya manual pada saat itu. Setelah pengenalan kendaraan itu langsung praktek. Jadi kita langsung keluarin kendaraannya dari parkiran, dan itu dilakukan secara bergantian. Dan kita juga dikasih kayak semacam kartu absen gitu. Nanti dikasih keterangan gitu sama instrukturnya mengenai seberapa jauh kita udah belajar dan kemampuan kita gitu. Setiap orang itu sekitar 45 menit, walaupun nggak selalu sama, jadi mungkin dilihat dari kemampuannya juga. Ini adalah kondisi gimana dalam latihan nyetir, jadi di dalam kendaraan. Biasanya kita sambil ngobrol santai, sharing tips and trick, dan juga biasanya di sini ganti-gantian. Ganti-gantiannya nggak selalu sama, jadi random aja. Terus juga ini yang contohnya nih di depan itu lagi ada kakak yang lagi latihan, teman latihan setir aku. Terus di samping, di belakang juga ada sesama teman latihan setir. Nah di samping depan itu ada bapak instrukturnya. Di situ kita ngobrol santai, dan biasanya kita juga kondisinya kayak gini ya, pakai masker karena memang lagi pandemi juga kan, gitu. Pada hari pertama ini, untuk aku atau yang satu kendaraan sama aku, waktu itu kita masih berjalan di jalanan yang rata. Jadi bener-bener jalanan yang gak terlalu padat, jadi masih yang step awal banget. Jadi gak langsung tiba-tiba kayak padat merayap gitu, tapi benar-benar langsung ke jalanan juga sih, bukan ke tempat yang benar-benar sepi juga. Jadi masih jalanan yang biasa, tapi jalanannya nggak yang terlalu menukik tajam atau yang gimana-gimana banget. Di waktu aku latihan itu, kita nggak ada hari libur sama sekali, jadi weekend pun kita tetap latihan. Hari biasa weekend itu tetap latihan, nggak ada off day sama sekali. Selanjutnya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Desember itu juga sama, tapi latihannya beda-beda, jalur yang diambil beda, terus juga bergantian, tetap bergantian. Terus setiap harinya itu mulai dari bawa di kendaraan di tempat macet, tiket tempat yang padat, banyak kendaraan bermotor, jalanan yang cenderung sempit. Pokoknya tuh bener-bener setiap hari itu tantangannya tuh beda-beda. Jalurnya juga nggak selalu sama. Aku waktu itu bener-bener keliling-keliling ke berbagai sudut kota. Di tanggal 5 Desember itu juga ada evaluasi dan koordinasi. Untuk evaluasi, selain kita dievaluasi belajarnya dari tim staff instruktur, kita juga kasih input ke instruktur, jadi saling kasih input di hari itu. Terus selain itu juga kita foto bersama sama para instruktur di sini, dan juga selain itu ada karena cuacanya waktu itu hujan, jadi hari itu juga kita juga lagi belajar latihan parkir. Kita nggak belajar latihan parkir di luar, kita latihan parkirnya itu belajar di halamannya di Snaker. Jadi benar-benar keliling sana dan belajar latihan parkir di sana. Tanggal 6, 7, 8, 9 itu kita masih sama, latihannya tetap keliling, bawa kendaraan bergantian. Tanggal 9-nya itu juga ada penjelasan, setelah latihan itu juga ada penjelasan dan lain-lain juga. Dan sempat juga seingat aku
aku di antara hari-hari 6-9 itu ada hari dimana kita juga dapat materi lagi, jadi mirip-mirip sama materi di hari awal. Jadi kita dapat beberapa kali materi, bener-bener kayak materi di kelas. Jadi latihan kendaraan dulu, abis itu selesai latihan kendaraan kita langsung dapat materi pembelajarannya gitu. Ini adalah beberapa footage waktu aku latihan setir yang nanti akan dikirim ke pihak Disnaker sebagai bukti kalau kita itu udah latihan. Di sini biasanya kita itu belajar untuk ngendaliin berbagai situasi di jalanan. Jadi setiap harinya tuh akan beda-beda dan kita juga bergantian secara acak untuk menghadapi berbagai macam kondisi di jalanan. Sejauh ini aku tuh latihannya nggak cuman kayak di sekitar Jakarta Utara aja, tapi bener-bener keliling, bahkan tuh bisa sampai ke beberapa cakupan Jakarta yang lain, bahkan kayak sampai sekitaran Bekasi juga gitu. Jadi nggak ada patokan nanti belajarnya dari rute A ke rute B ke rute C, jadi benar-benar random. Makanya yang akan dihadapin jalanannya juga akan sangat-sangat berbeda gitu setiap harinya. Dan kita tuh akan diajarin gimana cara ngadepin situasi jalan yang berbeda-beda. Biasanya kita di sini juga sambil ngobrol santai, terus juga sambil sharing. Selain dikasih kisi-kisi tadi, terus juga sambil ngobrol sih. Ini aku juga di dalam biasanya ngobrol sih, sambil cerita-cerita juga, sambil nyetir, sambil ngobrol. Cuman bukan yang kayak bercanda berlebihan sih, yang masih dalam batas wajar gitu. Kita juga diajarin kayak do and don'ts ketika kita menyetir dan batas kecepatan maksimal, minimal di jalanan-jalanan tertentu gitu. Jadi benar-benar so far itu fun sih ketika belajar dan juga santai selama latihan. Dan di tanggal 10 Desember itu pembuatan SIM A-nya. Nah pada waktu itu, pada saat pembuatan SIM A-nya itu nggak rombongan waktu itu kebetulan karena lagi COVID. Jadi dibikin bertahap gitu, benar-benar bertahap banget sih waktu itu. Jadi nggak dibikin kayak semuanya naik kendaraan rame-rame, enggak, tapi dibikin bertahap. Waktu itu aku kebetulan sama beberapa teman-teman yang latihan kendaraan juga berangkat bareng, tapi itu pun memang udah diatur ada kayak bertahap-bertahapnya waktu itu. Tapi mungkin kalau misalnya udah di luar COVID, udah nggak COVID, mungkin akan beda kali ya. Cuma kalau kemarin karena COVID, jadi pas pembuatan SIM itu benar-benar bertahap biar nggak numpuk di tempat sananya. Aku waktu itu buatnya di daerah Bekasi, jadi aku pembuatan SIM A-nya dapat yang di daerah Bekasi. Akhirnya di tanggal 17 Desember itu adalah upacara penutupan dan pembagian sertifikat mengemudi dan juga SIM untuk semua yang lulus. Jadi kalau teman-teman udah ikutin semuanya dan semuanya aman, damai, gak ada kendala sama sekali selama pembuatan SIM juga, dan yang udah lulus itu semuanya dapat sertifikat mengemudi. Kayak aku ini sertifikat mengemudi yang aku dapat. Terus juga dapetin SIM-nya, jadi udah bener-bener kayak dapetin. Jadi di upacara penutupan itu dapetin SIM, dapetin si sertifikatnya, plus upacara penutupan lagu Indonesia Raya, dan juga beberapa sambutan dari Bapak Ibu staf dan beberapa orang-orang yang berkepentingan di acara tersebut. Dan jujur aku happy banget karena aku udah bisa dapetin SIM dan udah dapet sertifikat mengemudi, jadi udah rasanya lebih tenang juga. Dan ini tuh udah emang pengen banget dari lama, dan aku sendiri tuh bener-bener belajarnya tuh dari nol, karena sebelumnya tuh aku belum pernah mengemudi mobil sama sekali, nggak dikasih juga. Jadi bener-bener ini kayak pengalaman aku yang bener-bener banyak banget dapat teman-teman baru dan juga dapat informasi baru, dan sekarang bisa mengemudi tuh secara legal kayak gini. Jadi kayak bisa mengemudi secara legal sekarang. Nah, hal-hal yang menurut aku perlu diperhatiin pada saat mengikuti pelatihan adalah itu sabar.
karena prosesnya akan cukup panjang dan kita menunggu gitu, jadi harus sabar, ikutin peraturan-peraturan yang ada. Jadi benar-benar jika ada surat-surat yang harus diurus, benar-benar harus diurus dan diberikan. Perhatikan di setiap detail yang diminta. Dan kalau misalnya kamu ragu sama detailnya, kurang yakin, kamu bisa buat notes dan juga kamu boleh tanyain ke staffnya. Jadi jangan ragu bertanya dan perhatikan setiap detail apa yang dibutuhin. Aku tuh saranin banget untuk persiapkan berkas-berkas sedini mungkin dan jangan ngulur-ngulur waktu. Tepat waktu. Ini juga penting banget, gengs, karena pada saat latihan itu kita kan juga saling nunggu dan lain-lain, dan juga pada saat mau memulai kegiatan dan mengakhiri kegiatan itu semuanya kan bareng-bareng. Jadi make sure untuk tepat waktu, karena kalau misalnya nanti sering banget telat dan ditinggal, akhirnya malah jadi nggak lulus kan, sayang banget kan. Jadi menurut aku penting banget untuk selalu tepat waktu. Kalau bisa sebelum waktunya udah di tempat. Aktif. Selanjutnya tuh aktif. Menurut aku penting banget untuk kita tetap aktif dan jangan malu untuk tanya bahkan sama tim staff ibu bapak di Snaker atau juga ke tim pelatih atau instruktur kita. Jadi jika ada yang kamu bingung, kamu nggak tahu, kamu harus ngapain, jangan ragu untuk tanya dan jangan takut. Dan selain itu juga harus berani pada saat coba. Pada saat kamu mau mengendarai pertama kali, jangan malu juga, jangan ragu dan jangan takut, karena akan dibantuin banget kok sama semuanya. Ikutin prosesnya dengan sungguh-sungguh banget, karena ini tuh kesempatan yang udah dikasih sama pemerintah setempat di Snaker juga untuk kita yang mau mengembangkan skill. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ikut, jangan cuma karena ikut-ikutan, tapi ikutin juga dengan sungguh-sungguh. Jangan takut dan juga jangan malu. Dan kalau seandainya kamu belum pernah belajar sama sekali, it's okay, it's fine. Jadi percaya diri dan yakin kalau kamu bisa. Dan satu lagi, jangan takut untuk bertanya. Dan kita udah beruntung banget menurut aku bisa punya kesempatan ini. Jujur sih gengs, ketika aku ikut pelatihan ini tuh aku super excited. Bahkan tuh aku bener-bener kayak kasih tahu semua orang, bahkan aku kasih tahu orang-orang sekitar aku juga, karena pelatihannya tuh banyak banget. Apapun yang kamu butuhin, apapun yang kamu sedang ingin asah skillnya, itu bisa banget kamu asah, kamu datengin, dan juga kamu bisa tanyain. Dan kalau bisa, manfaatkan apapun kesempatan yang datang ke kamu, dan juga gunakan sebaik-baiknya juga. Aku sendiri jujur seneng banget karena aku bisa dapat kayak teman-teman baru, dan aku juga dapat sertifikat mengemudi, dapat SIM juga. Dan ini tuh benar-benar bermanfaat banget buat aku dan juga untuk beberapa kegiatan aku. Menurut aku, berapapun usia kamu, apapun pendidikannya, menurut aku nggak ada kata terlambat untuk belajar dan untuk mencoba. Jadi teman-teman semua yang mau latihan, apapun yang mau dikerjain latihannya, tetap semangat ya. Ini adalah pengalaman aku, dan pengalaman aku ini udah cukup lama ya, 2021 bulan November Desember. Aku cuma mau sharing aja. Dan kalau kamu mau ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan sama Bapak Ibu di Snaker yang ada di gedung di Snaker, itu kamu boleh langsung cari informasinya ke gedung di Snaker. Caranya langsung searching aja di Snaker atau Depnaker setempat daerah kamu, nanti kamu langsung minta informasinya. Jadi untuk apa yang aku ceritakan saat ini itu bisa aja berubah atau berbeda, dan juga apa yang ada di daerah kamu, daerah aku, itu juga peraturannya bisa mungkin berbeda gitu. Jadi saran aku yang paling penting adalah coba tanya langsung, datang langsung, dan minta informasinya langsung ke pihak-pihak terkait seperti yang aku sebutin tadi ya. Oke, itu dia pengalaman aku. Semoga ini bermanfaat untuk aku dan kamu, untuk kita semua. Ini boleh banget di-share ke orang-orang sekitar. Dan aku minta maaf banget seandainya ada kalimat aku yang salah, penjelasan aku yang salah, atau apapun informasi yang mungkin salah. Aku benar-benar minta maaf kepada seluruh pihak. Aku mau ngucapin thank you so much untuk seluruh teman-teman
yang udah mampir. So untuk semuanya, semangat untuk teman-teman yang mau latihan. Kita ketemu lagi next video. So aku Diana Cemerlang, thank you so much. Kita ketemu lagi di next video. Bye.